Halo semua, buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Video ini tentang review makanan, masak-masak, dan menginformasikan UMKM Indonesia. Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Iya, kali ini Pak Itam mau nginformasiin bahwa Pak Itam bikin nasi goreng ati ampla mentega, dan ini bener-bener enak banget saja ya. Dari bahan-bahannya Sobat Petam bisa ngelihat. Ini adalah bahan-bahan yang Pak Itam gunakan. Cukup simple, cukup mudah, yang pastinya setiap bahan, setiap masakan yang Pak Itam bikin itu adalah makanan yang simple dan yang pastinya makanan Indonesia, dan yang pastinya kita bisa cari lebih cepat untuk mendapatkan bahan-bahannya. Oke Sobat Pak Itam? Ya, ini Pak Itam ada satu tusuk ati ampla, lalu Pak Itam menggunakan daun bawang, Pak Itam menggunakan nasi yang pastinya, terus ada kol, sawi. Ini ada sambal yang benar-benar enak banget, yang pastinya ini benar-benar bumbu khasnya. Ada ladaku, saus tiram, dan yang pastinya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai merah dan cabai rawit Sobat Pak Itam. Oke, langkah pertama yang Pak Itam lakukan adalah seperti biasa, Pak Itam mencoba untuk memotong daun bawangnya Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti, dan selalu hati-hati dalam pemotongan sayur atau bahan-bahan yang biasa Pak Itam potong, karena pisau itu sangat tajam banget Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah kita mencoba untuk memotong daun bawangnya, Pak Itam mencoba untuk memotong cabai ya Sobat Pak Itam. Pak Itam menggunakan satu buah cabai keriting atau cabai merah. Lalu Pak Itam juga menggunakan satu cabai rawit supaya benar-benar ada pedas nikmatnya Sobat Pak Itam. Nah, setelah pemotongan cabai keritingnya, berikutnya Pak Itam mencoba untuk potong cabai rawit. Pak Itam menggunakan satu cabai rawit ini untuk benar-benar supaya pedas. Oke, setelah cabai rawit, Pak Itam mencoba untuk potong bawang merahnya. Pak Itam menggunakan dua buah siung. Wow, oh enggak, ternyata enggak kenapa-napa. Nah, tuh Pak Itam bilang memang harus bener hati-hati dalam proses pemotongan. Buat bunda-bunda, mbak-mbak, dan ibu-ibu yang lain, selalu waspada ya dalam proses pemotongan. Nah, ini adalah proses pemotongan bawang merahnya Sobat Pak Itam, perlahan tapi pasti, dan yang pastinya selalu hati-hati ya Sobat Pak Itam. Oke, setelah pemotongan bawang merah, kita mencoba untuk memotong bawang putih. Pak Itam menggunakan 2 siung bawang putih. Nah, Sobat Pak Itam bisa melihat sepertinya bawang putih yang agak besar ini agak susah. Nanti bawang putih yang kedua, Pak Itam mencoba untuk ngegepreknya, dan setelah itu baru dipotong. Nah, Sobat Itam bisa ngeliat Pak Itam mencoba untuk ngegepreknya. Sebenarnya itu ini solusi sih supaya cepat untuk dalam proses pemotongan versi Pak Itam Sobat Pak Itam. Nah, langsung kita potong kecil-kecil lagi, dan itu langsung benar-benar kepotong kecil dan benar-benar cepat dan mudah Sobat Pak Itam. Oke, setelah kita potong semuanya, langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memotong topping. Nah, ini Pak Itam menggunakan topping sayurnya sayur kol Sobat Pak Itam, pelan-pelan saja, dan yang pastinya ini nanti kita masukkan saat di akhir setelah bumbu-bumbunya tercampur. Pelan-pelan saja, semua kol yang tadi Pak Itam tampilkan, Pak Itam potong secara perlahan tapi pasti dan kecil-kecil. Oh iya Sobat Pak Itam, ini Pak Itam bikinnya satu porsi ya Sobat Pak Itam, dan bumbunya sesuai takaran, dan yang pastinya ini bener-bener premium dan istimewa Sobat Pak Itam. Ati ampla yang bener-bener ada bumbunya dengan sambal pecel lele yang Pak Itam beli. Wow, ini bener-bener enak. Oke, nah Sobat Pak Itam bisa lihat, ini Pak Itam mencoba untuk memotong sawi. Pak Itam menggunakan 2 batang sawi sebagai topping terakhir, yang nantinya ini akan dicampur dengan nasi goreng yang setelah dikasih bumbu saat terakhir juga Sobat Pak Itam. Oke, setelah pemotongan sawi, nah ini adalah Pak Itam mencoba untuk pemotongan ati. Ini atinya ya Sobat Pak Itam, kecil-kecil saja biar kita nanti dapatnya banyak Sobat Pak Itam. Yang jelas satu sate itu khusus untuk satu porsi, dan itu benar-benar enak banget, yang pastinya bumbunya terasa premium banget dan istimewa. Oke Sobat Pak Itam, setelah itu Pak Itam mencoba untuk amplanya. Nah, ini adalah bulatan ampla. Lalu Pak Itam mencoba untuk memotong kecil-kecil. Ternyata ati lebih lembut ya dibanding ampla. Ya iyalah Pak Itam. Nah, pelan-pelan saja. Jadi proses pemotongan juga agak sulit ya, tapi tetap perlahan tapi pasti, dan akhirnya amplanya juga sudah terpotong dengan rapi Sobat Pak Itam. Oke, saatnya kita ke dapur. Nah, setelah Pak Itam kasih minyak, Pak Itam mencoba untuk memberi mentega atau margarin. Nah, inilah yang sebenarnya ngebikin nasi goreng ini istimewa dan nikmat banget, karena Pak Itam memakai
mentega atau blue band. Nah, ini adalah menteganya agak banyak karena Pak Itam mau merasakan bener-bener gurihnya mentega. Jadi ibarat kata satu porsi, Pak Itam kasih menteganya untuk 2 porsi dan ini bener-bener enak banget. Nah, oke, setelah cair menteganya, Pak Itam mencoba untuk masukkan ati amplaknya. Nah, ini proses pertama saat penggorengan ya Sobat Pak Itam. Jadi setelah kita masukkan ati amplaknya, Pak Itam mencoba untuk mengaduk-aduknya atau membolak-baliknya supaya benar-benar ati amplaknya ini matang. Tapi sebenarnya nggak masalah karena memang ati amplaknya ini sendiri sudah direbus dan dicampur dengan bumbu yang pasnya enak banget. Sobat Pak Itam wajib banget yang namanya beli di Cabe 1 Sobat Pak Itam. Oke. Nah, setelah agak matang, kita mencoba untuk masukkan bawangnya ya Sobat Pak Itam. Kita masukkan bawang merah, bawang putih, dan semuanya saja, daun bawang, lalu dengan penggorengan cabai Sobat Pak Itam. Oke Sobat Pak Itam, setelah semuanya kita masukkan, langkah berikutnya seperti biasa, kita coba untuk oseng-oseng atau kita bolak-balik supaya benar-benar bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan cabenya itu benar-benar layu dan tercampur dengan semuanya Sobat Pak Itam. Dan yang pastinya ini nasi goreng istimewa wajib sangat tuh. Udah wajib sangat lagi. Jadi Sobat Pak Itam wajib banget yang namanya bikin di rumah. Dan ini takaran untuk 1 porsi, jadi bener-bener nikmat, pas harus bener-bener terasa nikmatnya. Oke, setelah itu saatnya kita masukkan apa? Ya, ini yang paling istimewa Sobat Pak Itam. Apa itu? Ya, Pak Itam mencoba untuk memasukkan sambal dari pecel lele yang biasa Pak Itam beli. Dan itu bener-bener yang namanya sambalnya itu terasa, yang namanya terasinya, bawangnya, nikmatnya luar biasa. Nah, Pak Itam memasukkan kurang lebih setengah ya Sobat Pak Itam. Jadi Pak Itam sisakan dan ini untuk 1 porsi dan sudah mulai cukup. Dan yang pastinya ini enak banget Sobat Pak Itam. Oke, jangan lupa diaduk supaya semuanya tercampur dengan rata Sobat Pak Itam. Wow, ini benar-benar membuat Sobat Pak Itam ngiler, yang pastinya dengan sambal yang benar-benar menurut Pak Itam, dan ini approve banget Sobat Pak Itam. Oke. Nah, setelah semua tercampur, saatnya kita masukkan nasi. Ini Pak Itam cuma 1 porsi dan yang pastinya ini enak banget. Oke, setelah masuk nasinya, saatnya kita mengaduk-aduk, dan yang pastinya ditekan-tekan supaya nasinya itu, kan ini nasinya nasi agak pulen, jadi dia nempel, sehingga kalau digoreng harus benar-benar dibenyet-benyet lah bahasanya ya. Dan yang pastinya ini enak banget. Oke, setelah dibenyet-benyet, saatnya kita mengaduk Sobat Pak Itam, dan pastikan semuanya, bahan-bahannya, apaan sih Pak Itam? Ya udah, langsung aja kita masukin saus tiram. Pak Itam menggunakan sedikit saja dan ini sebagai bumbu tambahan sih, tentatif ya buat Sobat Pak Itam, karena Pak Itam nggak pakai kecap. Oke, setelah tadi saus tiramnya, Pak Itam mencoba untuk memasukkan ladaku, cukup dikit saja, benar-benar supaya ada rasa lada dan benar-benar istimewa dan premium, enak banget. Dikit saja ya. Oke, setelah kita masukkan seperti biasa, kembali lagi time to ngaduk, dan pastikan bumbu-bumbunya semua tercampur dengan rata. Wow, itu asapnya benar-benar enak banget, yang pastinya Sobat Pak Itam ya harus buat. Oke, tak lupa kita menggunakan garam. Pak Itam menggunakan sedikit saja. Garam yang Pak Itam gunakan itu adalah dari garam herbal, garam Himalaya. Ini Pak Itam beli di Zain Herbal Sobat Pak Itam. Wajib banget ya Sobat Pak Itam yang pengen beli, wajib banget yang namanya beli di Zain Herbal. Oke, setelah itu kita aduk lagi, dan pastikan semua bumbu-bumbu semuanya itu tercampur dengan rata, dan yang pastinya nikmat, enak, istimewa, dan auto pengen bikin lagi. Tapi cukup 1 porsi udah kenyang. Oke Sobat Pak Itam, setelah semuanya tercampur, nah ini adalah yang terakhir. Pak Itam mencoba untuk masukkan topping. Pak Itam coba masukkan yang namanya daun sawi ya Sobat Pak Itam. Tentatif untuk toppingnya, Sobat Pak Itam bisa menggunakan sayur-sayur yang lain supaya nasi goreng ini menjadi sehat. Nah, setelah itu kita masukkan kolnya, dan seperti biasa jangan lupa setelah semuanya kita masukkan, diaduk lagi dan menggunakan api kecil supaya benar-benar kolnya ini dan sawinya ini tidak terlalu matang banget. So far so good sih sebenarnya makan lalapan seperti ini. Jadi sayurnya ini benar-benar terasa enaknya, terasa nikmatnya, dan yang pastinya wow, ini benar-benar nasi goreng ati amplak mentega. Wow, wajib banget Sobat Pak Itam bikin di rumahnya, dan yang pastinya ini simple dan enak ya Sobat Pak Itam.
Nah, Sobat Pak Hitam, sepertinya sudah masak dan sudah tercampur dengan rata. Saatnya kita tiriskan. Oke, Sobat Pak Hitam. Ya, Pak Hitam mencoba untuk mentiriskan. Kita masukkan ke dalam mangkok atau piring. Nah, ini Pak Hitam mencoba masukkan dan pastinya apinya sudah mati ya Sobat Pak Hitam. Dan yang pastinya ini benar-benar Sobat Pak Hitam melihat tekstur dari nasinya itu benar-benar sudah terpisah. Karena ini nasi pulen, wajib banget yang Pak Hitam bikin dengan nasi pulen, tapi menggunakan nasi yang sudah benar-benar dimasak dalam proses pengeringan yang agak lama. Nah, ini adalah tampilan dari nasi goreng mentega ala Pak Hitam. Sobat Pak Hitam, wajib yang namanya bikin di rumah, dan ini benar-benar istimewa, premium. Kalau misalnya dijual nih Sobat Pak Hitam, kira-kira berapa ya? Semua, jumpa lagi dengan Pak Hitam. Iya, kali ini Pak Hitam mau mukbang. Ya, Pak Hitam mau mukbang apa? Nasi goreng mentega ati ampla. Wow, ini benar-benar enak banget, dan yang pastinya ini bumbunya benar-benar spesial karena Pak Hitam menggunakan sambal pecel lele yang biasa Pak Hitam beli, dan ini benar-benar enak banget Sobat Hitam. Nah, Sobat Hitam bisa lihat, dan yang pastinya ati amplanya gurih-gurih nikmat Sobat Hitam. Oke, saatnya kita mukbang. Oke, sebelum dimulai saatnya kita berdoa. Berdoa selesai, saatnya kita makan. Sobat pertama buat Sobat Pak Hitam. Oke, kita makan. Rasa menteganya itu dapat, dan itu benar-benar gurih banget, dan yang pastinya enak tuh rasa nasi gorengnya, dan ini benar-benar enak banget. Asinnya pas, menteganya terasa, dan yang pastinya pedesnya tidak terlalu pedes karena sambal dari pecel lele yang Pak Hitam biasa beli, dan itu benar-benar enak banget, dan ada rasa terasinya, dan itu yang ngebikin nasi goreng ati ampla ini menjadi spesial. Yang pastinya kita harus tahu takarannya, dan yang pastinya ini rasanya enak banget Sobat Pak Hitam, wajib banget bikin ala Pak Hitam, dan yang pastinya beli sambalnya di Pondok Cabe 1. Kita makan lagi ya Sobat Pak Hitam, dan ini benar-benar enak banget, nikmat. Yang pastinya pakai sayur sawi dengan pakai sayur kol, dan itu yang ngebikin menjadi sehat menurut Pak Hitam sih, karena Pak Hitam tidak memakai micin, yang pastinya pakai garam sehat, garam Himalaya yang Pak Hitam beli di Herbal Kitchen. Herbal Kitchen, Herbal Zain, Zain Herbal. Ini sih fix sih, jadi di bisnis nampaknya akan nikmat banget karena ada menteganya. Menteganya benar-benar kerasa banget karena Pak Hitam memberinya lebih, ibarat kata kalau beli satu buat porsi satu nasi goreng, tapi Pak Hitam kasihnya buat 2 porsi, jadi benar-benar gurih dari mentega. Rasanya itu benar-benar kerasa banget Sobat Pak Hitam. Cabenya nggak pedes, benar-benar enak. Bener nih. Jadi sambal dari pecel lele ini dibuat nasi goreng bener-bener, yakin deh nanti Pak Hitam kalau mau bikin nasi goreng lagi pakai bumbu itu. Wajib Sobat Pak Hitam bikin. Ini bener-bener enak banget. Untuk anti amplanya juga lembut, dan yang pastinya gurih karena udah ada di bumbunya Sobat Pak Hitam, dan itu bener-bener enak banget Sobat Pak Hitam. Wajib banget yang namanya buat nasi goreng ini, dan yang pastinya jangan lupa ke nasi goreng pecel lele yang biasa Pak Hitam beli, dan itu benar-benar enak banget sambalnya Sobat Hitam. Kita makan lagi. Cabenya tidak pedas, agak pedas. Ini sih bumbunya memang udah benar-benar nikmat sih, premium banget, dan yang pastinya Sobat Pak Hitam wajib banget bikin ya. Dan semoga info ini bermanfaat ya Sobat Pak Hitam, karena ini bumbunya bumbu rahasia, dan
Tanpa sambal pecel lele, Sobat Pak Itam nggak akan bisa bikin rasanya sepremium dan senikmat ini. Oke, jangan lupa belinya di pecel lele yang ada di Cabe 1. Cukup sekian dulu untuk mencicipi nasi goreng yang nikmat dan premium ini. Semoga apa yang Pak Itam sampaikan bermanfaat dan yang pastinya Sobat Pak Itam bisa bikin di rumah asal dengan bumbu yang Pak Itam informasi tadi. Terima kasih untuk supportnya juga dan Pak Itam ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.